Alhamdulillah, sudah siap, Mbak. Baik, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak Ibu semua, Bapak Guru Matematika hebat di seluruh Indonesia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, saya di sini Chandra Cubayanti. Saya guru SMA Negeri 1 Fakfak Papua Barat. Saya senang sekali bertugas mendampingi rekan saya Ibu Yulinar dari Barat juga, tapi dari Sumatera Barat. Kali ini kita semua akan belajar dari beliau, khususnya tentang materi trigonometri, yaitu rasio perbandingan trigonometri di Vicon LCSC ke-12 ini. Mungkin untuk CV beliau, Bu Yulinar bisa menyampaikan sendiri secara langsung pengalaman beliau atau mungkin apa saja yang ingin beliau sampaikan terkait kesehariannya sebagai guru di SMK Negeri 9 Padang sebelum memulai kegiatan. Baik, waktu saya berikan kepada Ibu Yul untuk memulai materinya. Silakan Bu Yul. Oke, terima kasih Bu Chandra. Halo Bu. Pada kesempatan ini saya Yulinar dan halo, udah mulai? Sudah Bu, sudah. Silakan Bu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabar. Salam sejahtera buat kita semua. Dan pada malam hari ini kita tidak memperpanjang pembukaan. Kita masuk saja pada topik kita, yaitu rasio perbandingan trigonometri. Sabar sayang. Yang menginspirasi pembelajaran penggunaan Clausewitz pada trigonometri, yaitu banyak topik yang bisa kita bahas. Salah satu diantaranya adalah di bidang kesehatan. Nah, di bidang kesehatan, pada saat dokter akan mengoperasi seorang pasien, maka dia harus mendiagnosa tempat penyakitnya itu secara tepat. Nah, untuk itu, supaya tidak keliru, maka digunakanlah ilmu trigonometri sebagai alat bantu untuk mendapatkan perhitungan yang akurat, maka bisa kita gunakan kalkulator Clausewitz. Rasio perbandingan trigonometri ini Bapak Ibu, sama-sama kita ketahui, dipelajari pada kelas 10 SMA pada semester 2 mungkin sebagian sekolah. Materi persyaratnya pertama sekali adalah pengukuran sudut, perbandingan trigonometri, kemudian kuadran pada perbandingan trigonometri, dan nilai perbandingan trigonometri untuk sudut berelasi. Pengukuran sudut. Nah, pengukuran sudut ini adalah materi prasyarat. Pengukuran sudut itu bisa kita gunakan dengan menggunakan Clausewitz. Nah, bagi Bapak Ibu yang sudah memiliki emulator, kita bisa nyalakan emulatornya, seperti yang saya sudah nyalakan di layar. Nah, ini adalah Kilog. Kalau Bapak Ibu nanti mengikuti diskusi kita ini dengan menggunakan emulator, Bapak Ibu bisa memperhatikan saran yang saya gunakan dalam memainkan emulator dengan menggunakan Kilog. Kemudian emulator kita ini juga dibekali dengan namanya display. Nah, display ini Bapak Ibu adalah tampilan dari layar Clausewitz
sehingga layar yang ada di kalkulator Classwiz itu bisa diperbesar dengan di display. Nah, sekarang kita lihat pengukuran sudut dalam derajat. Untuk bisa mengukur sudut dalam derajat, pertama sekali Bapak Ibu harus memastikan kalkulator Bapak Ibu itu posisinya pada pengukuran sudut di dalam derajat. Karena pengukuran sudut itu ada 3. Nah, apa langkah yang pertama yang kita lakukan? Ibu memilih menu. Nah, untuk menu ini pertama kita bisa menggunakan shift. Nah, perintahnya bisa Ibu lihat di Keylog, shift, menu. Ini saya karena sudah masuk ke sudut tadi, maka saya ulangi dari awal. Saya bersihkan dulu emulatornya biar Bapak Ibu tidak bingung. Kita ikuti bersama dengan cara pelan-pelan saja. Oke, langkah awalnya saya untuk membersihkan memori yang ada di kalkulator Classwiz sama dengan cara membersihkan memori emulator Bapak Ibu, yaitu shift 9 3 sama dengan AC. Nah, berarti emulator Bapak Ibu itu sudah berada dalam keadaan yang bersih. Nah, kita mulai lagi untuk memilih menu yang kita inginkan. Ini cara membersihkan emulator Bapak Ibu. Shift, menu, kembali lagi AC. Mungkin kita mulai dari menu saja, menu. Ya, berarti kita masuk dari menu saja Bapak Ibu. Menu untuk pengukuran sudut bisa kita lihat di menu 1. Maka Bapak Ibu mulai menu 1. Nah, menu 1. Untuk menu 1 ini ada 3 pengukuran sudut. Nah, seperti yang saya bilang tadi, menu 1 itu ada 3 pengukuran sudut. Nah, ini dia. Yang tampil di menu 1 itu ada yang pertama input, yang kedua angel unit, yang ketiga number format, yang keempat engineer symbol. Ada 4. Ada 4 garis besarnya. Kita ambil bagian yang di atas dulu. Karena kalau kita survei lagi ke bawah, ada lagi tambahannya. Nah, kita ambil sesuai dengan kebutuhan kita, yaitu angel unit. Karena kita mengukur sudut. Untuk mengukur sudut, kita ambil tadi angel unit. Oke. Saya kembalikan ke awal. Shift, menu, angel unit. Nah, di sini. Bapak Ibu bisa lihat di sini ada muncul 3 pengukuran sudut. Ada degree, itu dalam derajat. Yang kedua adalah radian, yang ketiga gradian. Nah, yang sering dipelajari di SMA yang kita gunakan walaupun di SMK yaitu degree dan radian. Pada contoh pengukuran sudut dalam derajat ini, untuk sebagai materi prasyaratnya kita mengulang kembali sedikit, mengingatkan anak didik kita bagaimana pengukuran sudut. Nah, kalau dia di dalam derajat, maka Bapak Ibu mengambil angka 1, berarti degree. Apa buktinya emulator kita sudah ada pada posisi degree? Ini ada D. Ada D. D ini menunjukkan degree. Nah, sekarang kita lihat lagi bagaimana cara pengukuran sudut yang tadi sebelumnya. Sin. Nah, Bapak Ibu, di sini peran salah satu kalkulator Classwiz. Karena pada kenyataannya dalam kehidupan kita sehari-hari, sudut itu tidak selalu berada di dalam sudut yang istimewa. Karena memang sudut istimewa itu yang selalu kita ajarkan kepada anak-anak. Kalau sudutnya bukan istimewa, berarti kita membutuhkan tabel. Nah, pada saat sekarang ini tabel itu sudah merupakan satu barang yang agak sulit dan ribet kita gunakan. Nah, sebaiknya kita menggunakan Classwiz. Operasi hitung yang sangat sederhana sekali, misalnya saya contohkan di sini. Kalau kita mau mencari panjang AB. Nah,
Kalau kita mencari panjang AB, berarti itu adalah sisi di depan sudut 30 derajat. Nah, anak kita sudah tahu, kalau dia sisinya di depan sudut, berarti yang dicari itu adalah sinus. Bagaimana dengan kelas Swiss? Nah, untuk dengan menggunakan kelas Swiss, cara mencari sudutnya berarti kita ketik 6,4, berarti 6,4 dikali sin 38. Nah, kita tutup kurungnya sama dengan. Nah, ternyata hasilnya banyak sekali. Ternyata hasilnya yang didapatkan itu banyak sekali. 3,940,233,442. Jadi digitnya banyak sekali. Apakah bisa kita mensetel angka digit di belakang koma ini supaya dia setara dengan satu angka di belakang koma? Bisa. Untuk menjadikan dia satu digit, Bapak Ibu bisa menggunakan, kita kembali kemari, gunakan ini kita bisa lihat, dan hasil ini bisa kita simpan Bapak Ibu. Hasil ini bisa kita simpan dengan menggunakan ya, STO. Iya. STO. Jadi lambang yang Bapak Ibu gunakan untuk menyimpan hasil STO ini kilok. Kilok ini berfungsi kalau Bapak Ibu membuat soalnya ingin dikopikan bisa menggunakan kilok. Perintah apa yang digunakan bagi pemula yang akan menggunakan kelas Swiss. Jadi menggunakan STO, kemudian ada kurang dalam kurung, itu menunjukkan bahwa nanti diganti dengan ans. A simbolnya 3,9423344. Nah, ini bisa Ibu recall nanti kembali. Nah, untuk menemukan hasilnya dalam satu angka, maka Bapak Ibu bisa menggunakan yang namanya satu angka di belakang koma, number format. Number format. Jadi kita ketik 3. Nah, ketik 3. Untuk merubah banyaknya berapa angka di belakang koma, maka kita gunakan 1 fix. Kita gunakan 1 fix. 1. Kita tekan 1. Nah, maunya berapa angka di belakang koma? Jadi mulai dari 0 sampai 9 angka di belakang koma. Karena soal kita tadi 1 angka di belakang koma, maka Bapak Ibu cukup mengetikkan 1. Berarti kita ingin dia 1 angka di belakang koma. Nah, kita coba panggil yang kita minta tadi. Kalau kita memanggil berarti kita gunakan, karena kita recall itu memanggil, itu tandanya warnanya kuning di atas, maka Bapak Ibu bisa gunakan shift recall. Nah, shift recall. Nah, yang mana yang Bapak Ibu inginkan? Yang kita simpan tadi adalah yang A. Yang A, shift recall yang A. Maka Bapak Ibu panggil lagi yang A itu. Nah, A itu sini lambangnya warna tulisannya merah. Kalau merah berarti alfa A. Alfa A. Sama dengan 3, ini kita tutup dulu. Nah, berarti dapatnya 3,9. Nah, jadi banyaknya angka yang diperoleh oleh kalkulator kita pada perhitungan awal, ada 9 angka di belakang koma. Bapak Ibu bisa menjelaskannya kepada peserta didik. Kalau di soal Bapak Ibu memintanya 1 angka di belakang koma, maka Bapak Ibu bisa menggunakan fasilitas kalkulator kelas Swiss dengan mengedit angka yang Bapak Ibu gunakan tadi. Dengan menggunakan normal tadi. Dengan mengambil... sebentar Ibu Yul. Oke, Ibu Yul, halo. Halo. Ya. Iya. Ini ada peserta yang menyatakan, halo Ibu. Iya. Sebentar Bu. Iya. Siap peserta yang iya. Tadi ada peserta yang menuliskan di chat katanya layarnya hitam. Apakah kalau di saya sih tidak tampil hitam sih. Mungkin Ibu di layar Ibu Dia mungkin ya Bu. Kalau di kami tidak tampak hitam kok Bu. Iya,
Ya, betul. Tidak hitam, Bu Chandra. Iya, tidak hitam, Bu. Oke. Iya, iya. Dilanjut, Bu. Ibu dia menyatakan sudah berhasil katanya. Dilanjut, Bu. Maaf. Oke. Oke. Oke, kita lanjut. Itu cara materi prasyarat untuk menentukan perbandingan rasio tadi dengan teori prasyaratnya itu menentukan sudut yang sederhana sekali. Sin C, cos C, dan tangen C. Oke, kita lanjutkan pada poin berikutnya. Ibu Yul, bisa diulang yang tadi, Bu? Yang cara menyimpan tadi. Oh, boleh. Mungkin ada beberapa teman-teman yang ketinggalan. Oh, cara. Oke. Oh iya, baik Bu Chandra. Oke, Bapak Ibu, untuk menyimpan, ya ini efektif. Itu adalah salah satu keunggulan, satu di antara banyak lagi keunggulan dari kalkulator Clausewitz. Bapak Ibu bisa menyimpan dan memanggil lagi apa yang Bapak Ibu butuhkan, sehingga tidak perlu menulisnya berulang-ulang. Berarti kalkulator Clausewitz itu efektif dalam penggunaannya. Contohnya, saya ulang lagi, berarti saya ambil, kita hitung mungkin yang kita ambilnya cos ya. Tadi sin, kita ganti soalnya dengan yang lain. Oke. Kita ganti soalnya dengan kosinus. Nah, cosnya Ibu ya. Karena dia banyak sekali yang bisa disimpan di sini. Cos C. Cos, anak didik kita, peserta didik kita yang kelas semester 2 itu dia sudah tahu bahwa cos itu adalah perbandingan rusuk di depan, di samping sudut, di samping sudut dengan bentar, kalkulator ini sensitif sekali. Perbandingan rusuk di samping sudut dengan rusuk hipotenusa atau sisi miring. Sisi miring. Nah, berarti kita mencari cos. AC ini kita bersihkan cos. Cos C. Cos C berarti 6,4. 6,4 cos. Ada cos, Bapak Ibu, cos. Sudutnya 38 derajat. 38. Tutup kurung. Sama dengan. Nah, ini kebetulan sudah saya set tadi dengan menggunakan fix-nya ada di sini, lambang fix 1 angka di belakang koma. Nah, untuk menyimpan 5,0 itu Bapak Ibu bisa menggunakan, itu yang digunakan STO. Bapak Ibu nampak STO? Saya aktifkan keylognya. Nah, Bapak Ibu lihat yang saya gunakan untuk menyimpan STO. STO, ini kebanyakan sekali. STO, begitu. Kemudian tanda dikurung, ada tanda kurangnya. Nah, ya, STO min. STO min. Oke. Wah, ini pakai minnya tertutup. Saya ulangi lagi ya. Berarti STO. Kita bersihkan. STO. Min. Sama dengan. Nah, ini kebetulan ada minnya tertekan. Dapatnya ansnya 5,0. 5,0. Kemudian kita recall. Kita recall, shift, harusnya ada muncul. Wah, ini yang 3,940 juga tadi. Kita bersihkan dulu. Kita bersihkan memorinya. Ini baru yang pertama lagi tadi yang muncul. Shift 9, 3 sama dengan AC. Oke. Tiga sama dengan AC. Nah, udah bersih memorinya ya Bu ya. Kita ulangi dulu. Berarti AC kita mencari cos berarti 6,4. 6,4 cos
38 sama dengan. Nah, hasilnya terlalu banyak. Mau jadikan satu angka di belakang koma, maka kita kembali ke menunya. Kita simpan dulu nilai ini. Nilai ini kita simpan dengan menggunakan STO. Oke, nah STO, kemudian kita tekan tanda panah ini, Bu, Bapak Ibu. Nah, karena dia letaknya itu berarti, kenapa itu yang saya tekan? Berarti itu yang saya tekan itu menunjukkan bahwa nanti nilai tadi diganti lambangnya dengan huruf A. Makanya saya tekan angka A tadi. Makanya dia berada di sana. Kalau kita ganti yang lain bisa saja dengan 0, titik-titik, berarti nanti penggantinya hasil tadi adalah B. Nah, itu sama dengan. Oke, itu dapatnya adalah A, berarti 5,0432688823 itu adalah sebagai A. Nah, sekarang kita jadikan dia satu angka di belakang koma. Bapak Ibu gunakan fitur ClassWiz dengan menggunakan menu 1 juga. Sebenarnya bisa langsung ini shift menu number format. Berarti angkanya 3. Ada 3 pilihan, yang kita butuhkan adalah 1. Nah, artinya mau berapa angka di belakang koma? 0 atau sampai 9 angka. Kita butuh 1, maka kita tekan 1. Kita panggil lagi yang kita simpan tadi, maka untuk memanggilnya adalah shift recall. Shift. Kenapa shift? Karena recall itu warna tulisannya kuning, maka Bapak Ibu menggunakan shift recall. Nah, itu A kan? A yang kita simpan tadi. Jadi Bapak Ibu bisa menyimpan berapa item? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 9 item yang bisa disimpan di dalam memori kalkulator ClassWiz ini yang bisa dipanggil suatu waktu jika Bapak Ibu membutuhkannya. Nah, saya panggil yang A. Panggil yang A berarti KA itu tulisannya merah di sini, alfa A. Sama dengan. Nah, ini dia. A tadi yang 9 angka di belakang koma, saya fixkan dia, saya jadikan dia satu angka di belakang koma, maka hasilnya adalah 5,0. Ya Bapak Ibu ya. Oke, kita lanjut pada slide berikutnya. Ukuran radian. Nah, ukuran sudut yang kedua itu adalah ukuran sudut dalam bentuk radian. Nah, ukuran radian. Kalau kita mengukur sudut dalam radian, kita harus pastikan kalkulator kita itu berada dalam posisi radian. Dalam posisi radian. Contohnya, 1 derajat. Kita mau jadikan 1 derajat itu beberapa radian. Atau kita gunakan dulu, kebetulan ini dalam degree, kita gunakan dulu, misalnya saya mau ambil V radian itu berapa derajat. Ya Bapak Ibu ya, sesuai dengan PowerPoint kita tidak bahas teori matematikanya, kita langsung menggunakan ClassWiz-nya seperti apa. Bapak Ibu ingin mengetahui V radian itu berapa derajat, karena siswa kan kita kasih tahu kalau V radian itu 180, 1 derajat itu 1/180 V. Nah, sekarang kita bisa siswa mengeksplorasinya apakah betul yang ia dapatkan selama ini. Itu salah satu fungsi kalkulator ClassWiz adalah untuk mengeksplorasi ilmu-ilmu yang telah didapatkan, sehingga siswa tidak percaya begitu saja. Kalau siswa kita mengeksplorasi sendiri, maka dia akan daya ingatnya akan lebih lama tersimpan di memori peserta didik kita. Oke, V radian itu berapa derajat sih? Nah, kita pastikan dulu, ini kebetulan degree sebelum saya robah ke radian. Kalkulator kita berada dalam degree. Nah, izin Bu Yul, halo ya, Bu Yul. Halo ya Bu Chan. Maaf, saya potong supaya tidak terlalu jauh. Ini dari Ibu Febri Fani ya.
Mungkin Ya, maaf kalau saya salah. ya Ibu Fani Pertanyaannya dari itu Saud. ambil, iya, menuliskan FIX, fix itu dari mana Bu? Mohon diulang. Fix tadi, pemilihan fix. Kita ulang lagi. Iya, Oh iya. mungkin pas pembulatan itu ya maksudnya. Oke, terima kasih Bu Chandra. Bagian itu, oke. Sebelum jauh. Iya, Ibu Fani ini adalah ya Bu Chandra. Untuk sekedar diketahui, Ibu Fani ini adalah salah seorang trainer kami di Sumatera Barat. Beliau dalam rentang waktu yang cukup singkat dari April sampai belum beberapa bulan Oktober. Sebelum Oktober sudah mengikuti seleksi penulisan best practice di LPMP Yogyakarta. Alhamdulillah beliau juara 1. Dan nanti beliau juga akan dipanggil ke ajang di Pempatika Matematika, seminar ilmiah. Nah, alhamdulillah. Beliau juga dengan tulisannya kalkulator pintar untuk guru pintar. Nah, kalkulator pintar untuk guru pintar. Memang beliau sangat rajin sekali belajar. Oke, Ibu Fani, untuk itu saya bersihkan dulu fig-nya. Saya bersihkan dulu fig-nya dengan menggunakan sieve. Saya bersihkan dulu, karena kalau tidak dibersihkan nanti tidak nampak lagi dari mana sebenarnya itu. Munculnya dari mana. Sieve membersihkannya 9, 3, sama dengan AC. Sebenarnya tidak perlu kita ucapkan berulang-ulang, tapi karena kita sama-sama belajar, kita bisa mengaktifkan itu kembali, supaya jelas. Nah, saya buka kiloknya, Bu Fani. Kiloknya saya buka, sehingga Ibu bisa memperhatikan apa yang saya aktifkan pada emulator, sehingga muncul fig-nya tadi. Nah, untuk itu, pertama, kita dekrinya sudah ya, shift. Berarti Bu Fani bisa nekan shift, menu. Nah, kalau kita menekan shift menu nanti kita akan jumpai ada 4 item, sebenarnya bukan 4 item. Kalau di scroll lagi ke bawah itu banyak sekali yang kita butuhkan, ada di antara yang 4 ini. Nah, untuk memunculkan fig, Ibu Fani bisa menggunakan 3, mengaktifkan tombol 3. Oke, 3. Berarti muncul ya, ada fig, ada C, ada 0. Jadi beda-beda tampilannya. Nah, untuk malam ini mungkin yang lainnya nanti ada MT dan Bapak Ibu lain-lainnya yang akan membahas. Kita bahas yang satu. Nah, karena Ibu Fani ingin memunculkan fig, maka Ibu Fani menekan 1, fig. Sehingga kemudian dipilih berapa angka di belakang koma. Pilihannya dari 0, tidak pakai koma, paling banyak itu adalah maksimal 9 angka. Kalau Ibu Fani mau milih 3 angka bisa. Munculnya sudah muncul fig-nya kembali. Oke, bagaimana Bu Chandra? Bisa kita lanjutkan? Oke, berarti nampaknya bisa kita lanjutkan. Ya, itu yang fig. Sekarang kita lanjutkan untuk menentukan ukuran sudut di dalam radian. Nah, karena ini masih dalam degree, kita coba sebelum kita rubah ke radian, kita mau cari V radian itu berapa derajat. Nah, ini fungsi dari tulisan di sini di emulator, ada shift berwarna kuning, ada alpha berwarna merah. Karena V terletak di bawah itu adalah berwarna kuning, maka Bapak Ibu menggunakannya adalah shift V. Oke, saya hidupkan karena kita sama-sama belajar, mungkin baru-baru mengenal ini, belum terlalu lama, saya aktifkan kiloknya kembali. Kita ulangi sama-sama mungkin biar bisa mengikuti. Ya, shift, karena kita butuh P warnanya kuning, shift V. Oke. Salah ya, kita ulangi. Shift, muncul ini, oke. Tadi sudah
muncul radiannya. Shift V. Baru muncul. Jadi kita menekan tombol itu harus secara tepat. Kalau kita pakai kalkulator yang bukan familiar atau laptopnya bukan familiar, tergoyang sedikit saja dia sudah berpindah tempat. Jadi sensitif sekali. Nah, untuk memunculkan V, Bapak Ibu bisa menggunakan Shift, menekan Shift, dan ada simbol di kalkulator kita, X kali 10 pangkat X, begitu. Nah, kemudian kita munculkan radiannya. Bagaimana cara memunculkan radiannya? Bapak Ibu bisa menggunakan, saya coba OPTN. Nah, OPTN ada hiperbolik, ada angel unit, ada engineer simbol. Jadi kalkulator kita ini kaya sekali dengan hal-hal yang dibutuhkan, sesuai sekali dengan pembelajaran matematika di zaman ini. Karena banyak sekali ilmu yang sudah berkembang. Nah, untuk memunculkan radiannya, kita klik yang nomor 2, angel unit. Nah, angel unit, Bapak Ibu, lihat di tampilannya ada angel unit, ada ini 0, itu berarti ukuran sudut dalam degree, dan yang kita butuhkan adalah radian, R. Di kalkulator kita, ClassWiz ini menggunakan simbolnya R. Berarti Bapak Ibu cukup menekan 2. Nah, jadi artinya V radian. Berapa nilai dari V radian itu? Nah, kita tanya kalkulatornya, siswa kita suruh eksplorasi V radian itu sama dengan berapa derajat sih? Maka tinggal menekan sama dengan. Ternyata 180,0. Kenapa 180,0? Karena kita menggunakan fix tadi satu angka di belakang koma. Sebenarnya kita kan tidak koma. Sebenarnya kita kan tidak. Kita mau rubah 180,0 itu menjadi hal yang tidak pakai koma. Coba kita tekan OPTN lagi. OPTN. OPTN berarti angel unit. Berarti kita tidak tekan OPTN. Kita mau menghilangkan yang fix itu menjadikan satu angka di belakang koma. Shift, menu, number format, fix. Karena tidak kita butuhkan di belakang koma, kita tekan 0. Berarti tidak ada nanti. 0,0 jadinya. Berarti kita hilangkan saja karena kita sudah tidak membutuhkan fix. Kita sudah pindah cerita lagi, kita hilangkan dulu untuk sementara. Nanti kita gunakan lagi. Oke, kita ulang lagi. V radian. V radian berarti Bapak Ibu bisa menekan Shift karena V itu tulisannya di kalkulator berwarna kuning. V, karena sudut diminta dalam radian, V radian, Bapak Ibu bisa menekan tombol OPTN. Yang kita butuhkan adalah angel unit, berarti 2. Kita butuhkan radian, maka Bapak Ibu menekan angka 2 sekali lagi. V radian. Berapa derajat V radian? Derajat V radian sama dengan, kita tekan sama dengan, berarti 180 derajat. Jadi V radian ke 180 derajat. Nah, ini yang kita bilang ke anak didik kita selama ini. Kalau V radian itu setara dengan 180. Kalau 2 V radian itu 360. Kan menghafal. Dia menghafal. Nah, dengan kalkulator ClassWiz ini, kita suruh anak kita mengeksplorasi apakah betul konsep yang dia terima selama ini. Nah, kita itu yang V radian. Nah, sekarang 1 derajat itu berapa V? Berapa V radian? Nah, untuk mencari ukuran derajat ke radian, kita harus pastikan emulator kita atau kalkulator peserta didik kita berada dalam posisi radian. Untuk mengembalikannya ke posisi radian, maka Bapak Ibu bisa menggunakan, kita gunakan Shift, menu, karena kita bicara sudut, angel unit, 2, radian. Radian berarti kita tekan angka 2. Radian. Nah, ini dia. Berarti posisi kalkulator kita sekarang sudah berada dalam keadaan radian. Oke, saya bersihkan yang lain. Radian. Radian. Nah, sekarang 1 derajat itu berapa radian? Nah, untuk itu 1 derajat, Bapak Ibu kita bisa gunakan 1
OPTN, satu OPTN berarti angel unit dalam derajat. Karena kita menulis 1 derajat. Kita ingin dalam derajat. Iya. 1 derajat. 1 derajat itu berapa V radian? 1 derajat sama dengan ini. Oke. Error dia. Kita ulangi lagi. Biasa saja. Kesalahan itu nanti akan memperbaiki sehingga mendapatkan hasil yang bagus. Oke, kita mau cari 1 derajat itu berapa radian? 1 OPTN, 2 sudut di dalam derajat. 1 derajat. 1 derajat itu berapa radian? Nah, ya Bapak Ibu ya, karena kalkulator kita ini sangat sensitif sekali. Menekan tombolnya harus tepat pada yang kita maksud. Jadi 1/180 atau V radian. Nah, ini yang biasanya kita tekankan di dalam kelas. Selama ini tidak ada pembuktian yang seperti ini, eksplorasi ini. Yang tahu siswa di buku ya begitu, dapatnya ya begitu. Kenapa begitu di buku kita seperti itu? Oke Bapak Ibu, nah ini berapa contoh mungkin? Jadikan 30 derajat ke dalam ukuran radian. Boleh kita coba 1,76 radian itu ke dalam ukuran derajat. Ini ke dalam derajat. Kebetulan ini dari derajat ke radian, kita ambil yang di bawah saja, 30 derajat, saya yakin teman-teman semua sudah bisa juga itu. Nah, 30 derajat itu berapa radian? Maka langkah pertama, kita tulis 30. 30 itu baru belum dalam bentuk ukuran sudut yang berapa. Kita mau jadikan dia 30 derajat, maka Bapak Ibu menekan OPTN, 2 angel unit, karena sudut kita 30 derajat, kita tekan angka 1, 30 derajat. Berapa radian? Tinggal menekan klik sama dengan 1/6 V radian. Nah, 1/6 V radian. Itu tentang ukuran radian. Kita lanjut pada slide berikutnya. Oke. Rasio perbandingan pada trigonometri dasar. Nah, pada trigonometri dasar ini, rasio perbandingan yang kita gunakan, itu ada sisi yang terpanjang ini adalah biasanya dikenal siswa adalah dengan sisi miring. Atau sisi miring itu adalah sisi di depan sudut. Sisi yang di depan sudut. Sisi yang di depan sudut. Ya, atau dikenal dengan nama hipotenusa. Sisi yang di samping sudut, ini adjacent, sisi di samping sudut. Sisi yang di samping sudut lancip, sudut yang kurang, dan ini ada theta, sudut lancip, sudut yang kurang dari 90 derajat, itu disebut dengan rusuk samping. Rusuk yang di samping sisi sudut lancip ini dikenal juga dengan adjacent atau rusuk di samping sudut. Kemudian rusuk yang berada di depan sudut lancip itu dikenal dengan rusuk di depan sudut atau opposite, istilahnya opposite. Oke, ini adalah suatu masalah perhitungan. Nah, biasanya kita sebagai guru di kelas itu memberikan sudut yang gampang diingat siswa, 2, 35, 30, 45, 60, 90, atau kelipatan dari sudut-sudut istimewa tersebut. Nah, sekarang jika kita menulisnya 21 derajat, berapa nilai X? Berapa nilai X? Nah, untuk mengetahui berapa nilai X yang diketahui dengan sudut 21 derajat, Bapak Ibu tidak perlu takut lagi memberikan soal-soal yang seperti ini. Kenapa? Karena Classwiz siap membantu Bapak Ibu dan peserta didik kita untuk menghitung berapa 21 derajat dan tidak perlu menggunakan tabel. Karena sisi yang X itu berada di samping sudut lancip, berarti jelas konsep anak kita, dia akan mengatakan bahwa ini dicari dengan menggunakan cosinus. Nah, berarti X itu sama dengan, nah ini Bapak Ibu harus pastikan, tadi
kalkulator kita kan dalam radian. Dalam radian. Mengukur sudutnya sekarang di dalam derajat. Supaya hasilnya valid dan akurat, kita harus setting kembali ukuran sudut ini ke dalam derajat. Sudut ini ke dalam derajat. Ke dalam derajat. Nah, untuk itu, kita gunakan lagi Shift, menu, Shift, menu, angle unit, degree. Kalau dia dalam sudut, berarti kita gunakan kembalikan ke degree. Berarti 1 degree. Oke. Nah, apa buktinya sudah dalam degree? Ada D. Ada tulisan D di depan emulator kita. Nah, untuk itu baru kita mulai operasinya. Kita hapus yang tadi, kita bersihkan layar kita supaya mendapatkan hasil yang akurat. Nah, karena dia diketahui adalah rusuk di samping sudut lancip, maka X itu berarti dalam pemikiran peta anak didik kita sudah terbayang itu adalah cos, sehingga dia bisa menggunakan kalkulator sebagai alat bantu untuk mengeksplorasi nilai-nilai atau ukuran-ukuran dari rusuk lainnya yang belum diketahui dari suatu segitiga siku-siku. Berarti 11 akar 2, 11 akar 2, ini kebanyakan. Oke, 11 akar 2, 11 akar 2, cos 21 derajat. Nah, ini mungkin kalau kita langsung tulis, dia berada di bawah tudung akar. Nah, untuk memindahkannya kita tarik space-nya, ini di kontrolnya, berarti memindahkan ke kanan. 11 akar 2. Sudah dipindahkan, kita ketik cos. Oh iya, ini terbalik. 11 akar 2. Kita kasih jarak biar keluar dari tudung akar. Cos 21 derajat. 2 cos 21. Cukup cos 21. Nah, berapa hasilnya? Nah, ketik sama dengan 14,523103111. 14,523103111. Nah, untuk hasil ini Bapak Ibu bisa menggunakannya sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu, menggunakan fix tadi berapa angka yang mau ditampilkan di belakang koma. Berapa angka yang bisa mau ditampilkan di belakang koma. Oke, sekarang kita lanjut pada materi selanjutnya. Ya, ini adalah suatu catatan. Di dalam pembelajaran trigonometri ada sin theta dikali kosekan theta itu adalah sama dengan 1. Tangen theta dikali kotangen theta itu sama dengan 1. Cos theta dikali sekan theta sama dengan 1. Dari mana sih datangnya 1? Siswa yang kreatif tentu dia bertanya, dari mana datangnya 1? Nah, kalkulator kelas Swiss bisa membantu peserta didik kita mengeksplorasinya dengan menggunakan menu spreadsheet. Jadi, menu spreadsheet Bapak Ibu bisa gunakan dengan menampilkan menu spreadsheet itu dengan menggunakan mengetik simbol shift menu. Ini kembali ke sudut, tidak ya, langsung ke menu saja, tidak pakai shift. Langsung ke menu saja Bapak Ibu, menu 8. Nah, ini adalah layar dari spreadsheet, menu 8. Nah, untuk mengisi menu keistimewanya di menu spreadsheet ini, dia bisa Bapak Ibu isikan ada 45 ke bawah barisnya. Jadi barisnya ada 45, ini baru 4,
kita scroll lagi ke bawah, itu sampai 45 baris. 45 baris ke bawah. Ya, 45. Oke. Kemudian, kolomnya ada 5 kolom. Ada 5 kolom. Ada 5 kolom. Kolomnya ada 5. Berarti saat kita naikkan, ini kita turunkan, ada A, B, C, D, dan E. Jadi ada 5 kolom. Jadi bagus sekali untuk eksplorasi. Ada 5 kolom ada 5 kolom dan ada 45 baris ke bawah. Nah, oke. Sekarang kita lihat bagaimana cara memasukkan angka-angka yang ada di spreadsheet ini. Nah, Bapak Ibu, kita mau cari, kita masukkan dulu nilai sudutnya. Nilai sudut. Berapa sudut yang kita inginkan? Pertama kita mulai dari 0, ya. Nah, jelas kita mulai dari 0. 0, ya. Kemudian kita tekan enter, 0. Untuk mengisi sampai 45 ke bawah, Bapak Ibu tidak perlu capek-capek menekannya satu-satu. Peserta didik kita tidak perlu memasukkan, mengentrikan datanya satu-satu. Nah, itu salah satu lagi keunggulan dari kalkulator ClassWiz. Cukup Bapak Ibu gunakan rumus yang ada di kalkulator ClassWiz ini dengan menggunakan fill formula. Fill formula. Bagaimana cara menampilkan fill formula? OPTN. Nah, OPTN. Fill formula. Nah, banyak sekali yang ada di OPTN ini. Ada fill formula, ada fill value, ada edit cell, ada free space. Nah, untuk yang malam ini, kita fokuskan pada fill formula. Maka Bapak Ibu, karena fill formula itu ada pada angka 1, pada nomor 1, maka kita aktifkan, kita tekan nomor 1. Oke, fill formula. Formnya dari A berapa yang mau diisi pada tadi A, formulanya bentuk rumusnya itu apa? Nah, berarti kita bisa gunakan karena kita mengisinya tadi dari A1 alfa, kalau memunculkan A itu alfa. Bapak Ibu, kenapa saya tekan A? Karena alfa A itu nanti dia tulisannya merah, maka alfa A. Oke. Tekannya di sini. Oke, A. A berapa? A itu kan barisnya sampai 45. Karena isinya kita di baris pertama, maka kita tekan 1. A1. Jadi A1 itu mau kita apakan? Mau ditambah berapa? Bapak Ibu bisa menambah sesuai suka hati Bapak Ibu. Misalnya mau tambah 10 bisa. Mau tambah 15, kita coba tambah 15. Berarti A tambah 5, A1 ditambah 15. Sama dengan. Nah, yang mulai dirubah itu ranknya dari A2 sampai A berapa? Karena kita punya 45 tadi barisnya ke bawah, maka Bapak Ibu cukup menekan, ini ada scroll kita yang ke samping, ya A2, ada titik 2, kemudian A45, kita ganti 2 dengan 45. Berarti kita hapus dulu, del 45. Nah, sekarang kita lihat apa yang ada di spreadsheet kita pada kolom A. Oke. Nah, Bapak Ibu sudah menyaksikan bahwa di spreadsheet kita itu sudah ada 0, 15, 30, 45, 60 dan seterusnya. Kita lihat pada baris yang ke-45. Angka berapa? Oke. Ya. Oke, Bapak Ibu. 660. Berarti dia urut. Yang di atasnya ditambah lagi 15. Berarti itu adalah salah satu keistimewaan kalkulator ClassWiz juga. Oke, sekarang kita lihat. Kita mau carinya apa? Sin theta. Berapa sih nilai sin thetanya? Nah, maka sin di sini kita pindahkan scroll kita ke kanan. Scroll ke kanan sampai dia di bawah B. Di B1, maka untuk kita bisa langsung ngetikkan satu-satu boleh, dengan menggunakan fill formula lagi bisa. Bagusnya kita cobakan dengan fill formula. Oke, OPTN, lagi Bapak Ibu, OPTN, fill formula berarti 1. Formnya dari mana? Dari B1 tadi. Kan formnya itu maksudnya rumusnya itu seperti apa yang kita inginkan di B itu.
Berarti rumusnya adalah sin. Kita butuh sin. Kalau dia di B1 berarti kita butuh sudut yang ada di A1. Maka panggil lagi A1. Alfa A1. Alfa A1. Kita tutup di sin A1. Rangnya dari B1 sampai B berapa? Kita ingin sampai B5 lagi, boleh. Kita tekan lagi sama dengan sampai di ranknya. Berarti yang harus kita rubah adalah B1 yang kedua. Oke, kita ulang lagi. Ini error kenapa? Karena sin 0 itu dia tidak error. Bisa kita ulangi lagi. Kita tekan tadi sama dengan. Kita kembalikan ke AC. OPTN 1. Fill formula. Kita mau cari sinus, sin, alfa, A1. Kita tutup kurungnya, enter, B1 sampai B45. Delete 45. Sama dengan sekali lagi. Ya, kita lihat, muncul. Jadi Bapak Ibu kalau ada salah-salah sedikit tidak masalah. Itu salah tekan berarti kita tadi. Nah, ini menunjukkan sin 0 itu adalah 0. Betul? Sin 0 itu adalah 0. Sin 15 0,2588, sin 30 itu 0,75 dan seterusnya. Jadi nampak sampai ke bawah. Oke, kalau kita mau cek yang 45, kalau scroll ke bawah terlalu panjang, kita bisa mulainya dari atas saja. Ada 1, nah sampai ke 45. Berarti sin dari 660 itu adalah min 0,0866. Nah, sekarang kita lihat kosekan theta. Kosekan theta simbolnya di sini di kalkulator kasus itu belum tampak. Tapi yang jelas bagi siswa, kalau kosekan theta itu dalam pemikiran kita adalah 1/sin. 1/sin theta. Nah, untuk itu fill formula yang bisa kita gunakan, kita pindahkan lagi ke C, kita scroll lagi ke C, kita pindahkan dengan scroll yang ke yang kanan. Oke, terlalu cepat. C-nya yang kanan. Berarti kita bikin rumusnya bukan 1/sin theta. 1/sin theta. Nah, Bapak Ibu, 1. Nah, untuk per, ini ada lambang per di bawah. Ada lambang per. Oke, pecahan biasa. 1/sin theta. 1/sin theta. Sin berarti kalau dia 1 berarti alfa 1. Alfa A. Oke. Ini kita ada lagi berarti dia tidak tepat. Kalau kita ngisinya 1, saya tunjukkan kalau ngisinya 1-1, nanti kita kasih fill formula lagi. Kalau kita mengisi 1 kolom saja, 1/sin. Sin berapa? Kita kembalikan ke sudut. Sudutnya A1. Alfa A1. Karena kita butuh kosekan di baris pertama. Ditutup sama dengan. Oh iya, kenapa dia error? Iya, jadi error. Kenapa membagi dengan 0 itu 1/0? 1/0 itu kan tidak ada nilainya, maka dia error. Kita pindahkan ke yang kedua. Kita tarik kedua. Oke, berarti 1 per, oke, jatuhnya di 30 ya, nggak apa-apa. 1/sin 30. 1/sin 30. Kita tutup kurungnya sama dengan. Nah, berarti bekerja. Maka 1 dibagi setengah kan 2, Bapak Ibu. 2. Ya, 1 bagi setengah 2. Nah, kemudian kita mau lihat hasil perkaliannya. Betulkah dia 1? Nah, kita coba sekali lagi yang di bawah 0,7071 dengan mengisinya 1 saja. Berarti 1/sin. Berarti sudutnya A4. Sudut A4. Sin alfa A4.
tutup kurungnya, sama dengan. Nah, berarti keluar hasilnya 0,141442. Cukup 2 angka saja karena waktu kita terbatas. Kita lihat hasilnya, betul kan enggak perkaliannya 1? Bapak Ibu bisa pindah lagi ke sel D. Kita naik ke atas dulu bisa. Nah, sel D kita pindah ke kanan 1, tekan. Nah, sampai di D. Kita kalikan lagi sin alfa kosekan sin theta kali kosekan theta. Berarti kolom yang kita gunakan adalah kolom B dikali C. B dikali C. Maka Bapak Ibu cukup memanggilnya alfa B dikali alfa C. Karena alfa itu ditekan untuk memanggil B dan C tadi Bapak Ibu. Kenapa alfa? Karena B dan C itu di atas tombol kalkulator kita itu dia berwarna merah. Kalau merah yang akan kita butuhkan, maka Bapak Ibu menekan alfa. Kita lihat hasilnya sama dengan 0,5 dikali 2 dapatnya 0. Berarti terjadi kesalahan. Kita ulangi lagi. Berarti ada yang salah menekannya. Berarti kita butuh B. Oke, B-nya B berapa? B-nya B berapa? Jadi kita lupa tadi mengisi. Harusnya yang kita kalikan tuh B yang berapa? Karena kalau kita tidak menginputkan yang tepat, maka hasilnya juga tidak tepat. Nah, jadi kita tadi lupa menginputkan B berapa. Maka yang kita butuhkan adalah D itu adalah sejajar dengan baris yang ketiga. Maka Bapak Ibu alfa B3. Alfa B3 dikali alfa C3 sama dengan 1. Sama dengan 1. Lagi. Untuk yang keempat. Kita coba sekali lagi. Berarti dia berada pada baris keempat. Panggil B4. Alfa B4 dikali alfa C4. Alfa C4 sama dengan. Oke. Bapak Ibu dari 2 contoh ini Bapak Ibu nanti bisa mencobakan ke peserta kita sampai 45 ke baris ke bawah. Baik untuk sin theta kali kosekan theta sama dengan hasilnya 1. Tangent theta kali kotangent theta sama dengan 1, cos theta kali secant theta sama dengan 1. Jadi baru didapatkan. Jadi sehingga siswa tidak menghafal tapi dia mengeksplorasi kenapa 1. Jadi nampak bagi siswa itu ternyata betul 1. Oke, kita lanjut pada slide berikutnya. Menentukan nilai perbandingan trigonometri untuk sudut-sudut istimewa. Untuk sudut-sudut istimewa. Nah, ada pada catatan di buku teks itu, ini saya temukan di buku teks itu sebagian dari buku teks dalam mengajar trigonometri, mereka sudah menuliskan bahwa rusuk yang terpendek itu, rusuk terpendek dari suatu segitiga selalu ada di depan sudut terkecil, ya. Rusuk terpendek suatu segitiga selalu ada di depan sudut terkecil dan rusuk terpanjangnya selalu ada di depan sudut terbesar. Hafalan. Bagaimana cara membuktikannya? Untuk membuktikannya kita bisa menggunakan alat praktis. Kita tidak disuruh menghafal, tapi dia disuruh mengeksplorasi konsep matematika dengan menggunakan alat bantu yang kita gunakan sekarang adalah ClassWiz. Oke. Salah satu cara untuk membuktikan, mengeksplorasi dari konsep catatan tadi bahwa sudutnya kalau semakin kecil sudutnya, maka rusuknya semakin kecil juga ukurannya. Rusuk T-nya terpendek atau rusuknya pendek.
Kalau sudutnya kecil, rusuknya pendek. Kalau sudutnya besar, rusuk terpendek 1/3 selalu ada di depan ya, yang di depan bukan yang di samping. Kalau ada di samping nanti beda lagi. Beda lagi. Depan sudut terkecil dan rusuk terpanjang selalu ada di depan sudut terbesar. Nah, salah satu cara untuk mengeksplorasinya sesuai dengan di teks yang saya screenshot itu dengan menggunakan gambar ini. Bagaimana siswa mengeksplorasinya? Kalau kita ambil sudutnya 20 derajat, ini kan tidak bisa, siswa kan tidak hafal, maka bisa digunakan ClassWiz. Karena sisi di depan sudut. Nah, ini bagaimana? Bisa kita gunakan tadi spreadsheet. Karena spreadsheet itu bisa memuat beberapa bagian yang kita inginkan. Kita kembali lagi ke menu 8, kita ajak peserta didik kita membuktikannya di menu 8. Nah, berarti di sini kita inputkan sudutnya. Sudutnya ada 20, 40, 60. Kita ambil yang ini saja. Kalau di kelas nanti Bapak Ibu bisa bervariasi lagi sesuai dengan yang Bapak Ibu inginkan. Berarti kita isi yang pertama 20. Ini 20 derajat, sama dengan. Untuk baris yang kedua dan ketiga, itu cukup kita gunakan fill formula. Bahkan kita bisa lebih menggunakannya. Bisa kita gunakan, kita ambil 10 bisa, 45 juga bisa. Maka untuk mengingat waktu, kita gunakan fill formula, kita ambil sampai 10 saja. Oke, kita gunakan Bapak Ibu bantuan OPTN. OPTN 1, fill formula. Apa form yang kita butuhkan adalah A1 tadi. Alfa, ya, ini salah, bukan A. Formnya alfa A1. Karena sudutnya kelipatan dari 20, maka ditambah A11. Saya salah ketik. A1 ditambah 20. A1 ditambah 20. Sama dengan ranknya, kita bisa Bapak Ibu bisa ambil sampai 45. Di sini saya ambil biar cepat prosesnya, kita batasi sampai 10 saja. Berarti kita scroll ke kanan, kita ambil panah yang ke kanan. Dia mulai dari A2, betul, kita akhiri sampai 10. Del 10. Sama sekali lagi. Nah, keluar sudutnya, berarti sudutnya kelipatan 20. 20, 40, 60, 80, sampai yang ke 10 berarti dia sudutnya 200. Oke. Kita kembali ke atas. Baris pertama, kita klik ke kanan, B. Kita mau cari nilai sin. Sin dari sudut yang ada, besar sudut yang ada di A. Untuk itu kita gunakan fill formula. OPTN 1, sin alfa, sin alfa A dimulai dari A1. Tutup kurung. Sama dengan ranknya B1. Kita batasi sampai 10. B10. Sama dengan. Ini 100 kelebihan 10. Sama dengan lagi. Nah, dapat. Jadi kalau sin dari 20 itu adalah 0,342, sin 40 itu 0,6427, dan seterusnya. Nah, ini mungkin hal yang sudah jarang kita lakukan di kelas karena kita tidak punya tabel, tapi mulai dari saat sekarang sampai untuk selanjutnya Bapak Ibu sudah bisa menggunakan sudut-sudut yang real dalam kehidupan sehari-hari karena Bapak Ibu bisa menghitungnya dengan melalui bantuan dari kalkulator ClassWiz. Itu untuk yang sinus kolom B. Yang C, kita lihat kolom C. Oh ya, kita lihat dulu sisi di depan sudut terpendek berarti sisi sudutnya juga kecil. Sisi yang sudutnya kecil berarti sisi di depan sudutnya itu terpendek. Kan begitu. Nah, ini 0,342.
42. Berarti sin 20-nya sisi depan sudut 20 ini, rusuknya ini panjangnya berarti adalah 0,342. CR itu panjangnya 0,342. Sudutnya 20 derajat. Kalau sudutnya BD, kalau panjang BQ, berarti sudut BQ ini adalah 20 tambah 20, 40 derajat. Berarti BQ itu panjangnya 0,6427. Semakin besar sudut, maka sisi di depan sudutnya atau rusuk yang di depan sudut itu semakin besar. Jadi siswa akan ingat di memorinya lama, sisi yang di depan sudut terpendek, sisi di depan sudut yang paling kecil berarti dia akan sisinya ukuran atau rusuknya itu adalah pendek. Oke, sekarang kita lihat yang C. Yang C adalah cos. Nah, untuk cos kita bisa pindah ke C. Kita buat cos dengan menggunakan fill formula. Fill formula OPTN 1. Rumusnya cos alfa A1. Tutup kurung. C-nya dari mana? Mulai dari C1 sampai C10. Karena kita batasi tadi sampai 10. Jadi sama dengan. Nah, jelas kita bisa lihat lagi ke samping. Betul yang ada selama ini yang kita terangkan, terbukti bahwa rusuk terpanjang selalu ada di depan sudut terbesar. Rusuk terpanjang selalu ada di depan sudut terbesar. Itu berarti yang kita lihat adalah sinus. Ini sinus tadi. Rusuk terpendek suatu segitiga selalu ada di depan sudut terkecil. Kalau yang di depan sudut yang diminta berarti itu adalah sinus tadi. Semakin besar sudutnya maka rusuknya semakin besar. Oke, kita lihat sesuai dengan cos tadi. Buktikan bahwa cos 20 derajat besar dari cos 40, besar dari cos 6. Ini di kolom C tadi. Semakin besar sudut, maka nilai kosinusnya semakin besar. Nah, sekarang kita bisa lihat yaitu tentang tentukan nilai. Disajikan gambar, siswa bisa menentukan nilai X dan Y dari gambar yang diberikan. Nah, Bapak Ibu, ini kita bisa gunakan, ini sudutnya juga tidak sudut istimewa semua, berarti ada nilai X, ada nilai Y, dan sudutnya bervariasi, ada 68, ada 80, dan ada 30 derajat. Nah, untuk menentukan nilai X, nah, X siswa kita tentu sudah ingat, kalau X itu sisinya di depan sudut 30. Dan untuk menentukan X, kita bisa perhatikan segitiga yang berada di bagian kiri ini. Maka bisa digunakan adalah aturan yang bisa digunakan adalah aturan sinus. Aturan sinus. Nah, bagaimana cara mengoperasikan kalkulatornya? Untuk mengoperasikan kalkulatornya, kita bisa tidak menggunakan menu 8 lagi, kita bisa menggunakan menu 1 atau menu calculate. Kita kembali ke menu 1, calculate. Nah, di sini kita bisa menggunakan menu calculate yang menggunakan aturan sinus. Aturan sinus berarti sisi rusuk di depan sudut. Kita gunakan per X per sin 30, X per sin 30,
X per sin 3 tutup kurung. Kita pindahkan kursor ke kanan. Sama dengan. Oke. Ini untuk menentukan sama dengannya kita bisa menggunakan alfa. Bukan sama dengan yang di bawah. Karena kalau dibikin sama dengan yang di bawah hasilnya 0. Bapak Ibu bisa gunakan alfa sama dengan yang merah, alfa kal. Alfa kal. Jadi sama dengan 28 per 28 per sin 80. 28 per sin 80. Tutup kurung. Kita mau lihat hasilnya. Berarti kita gunakan, kita pindahkan kursor, shift solve. Oh, error. Berarti kita ulangi lagi. Kita ulangi lagi. Kita bersihkan memori karena kita ada menyimpan data tadi di memorinya, nilai A yang kita masukkan ke fig tadi. Aturan sinus. 28 per sin 30. Sin 30. 28 per sin 30. Oke. Alfa sama dengan, nah baru dia bisa, tadi tidak bisa karena kita ada yang menyimpan di memori, sehingga mengganggu perhitungan untuk selanjutnya, sama dengan X, oke, kita tarik lagi, sama dengan X, berarti kita pecahan lagi, X per 28 per sin 80, ini salah ketik lagi, kita pindahkan ke kanan, sudutnya bukan ya, sisinya 28, di depan sudut 80. Berarti kita 80 sama dengan X. Nah, untuk variabel X bisa kita ambil yang di pojok di bawah on, X per sin 30. Sin 30. Tutup kurung. Nah, kita mau cari nilai hasilnya berapa. Untuk menentukan nilai X ini, Bapak Ibu bisa gunakan shift solve. Shift solve atau shift solve. Oke, X-nya sama dengan 0 katanya. Sama dengan. Nah, didapat nilai X-nya adalah 14,215972570. 21,215972570. Jadi banyak sekali fitur yang bisa kita gunakan. Ini baru sedikit sekali dari yang kita harapkan. Jadi bisa menggunakan aturan sinus dengan menghitung aturan sinus dengan menggunakan FastWiz. Oke, kalau kita ingin mengetahui nilai Y, berarti aturan apa yang Bapak Ibu gunakan, yang biasa digunakan peserta didik kita di dalam kelas itu adalah aturan kosinus untuk mencari nilai Y. Aturan kosinus. Nah, untuk mencari nilai Y dengan menggunakan aturan kosinus, kita kembalikan ke awal, AC. Berarti Y sama dengan Y. Kita bisa lihat yang ini nilai X, nilai Y berarti alfa. Nah, S simbol ini kita gunakan Y. Oke, Y sama dengan, kalau ini aturan kosinus berarti Y-nya adalah Y kuadrat. Ya, berarti Y, kalau kita cari Y sama dengan, berarti Y kuadrat, kalau kosinus kan Y kuadrat. Y kuadrat sama dengan, nah, sama dengannya jangan sama dengan yang di bawah Bapak Ibu. Kita gunakan alfa sama dengan sisi lainnya. Berarti 28
25 kuadrat, 25 kuadrat, 25 kuadrat kita kurangkan 25 kuadrat sinus ditambah kita lupa menyimpan X-nya tadi. Nah, untuk mendapatkan X kembali, karena kita lupa menyimpan, kita bisa tulis lagi kembali per 28 sin 30 dibagi sin 8 tutup kurung dikurang 2 kali 25, karena itu betul-betul aturan kosinus. Oke, kurangnya kita lupa. Kurang 2 kali 25. Kita kali lagi dengan sisi X, dengan panjang rusuk X, biasa sebut sisi, berarti dibuka kurung lagi, par lagi, 28, sin 30, tutup kurung, dibagi sin 80, tutup kurung, besar lagi, dikali 68 derajat. Nah, ini sudah rumus yang sudah biasa diajarkan, ini dengan menggunakan aturan cos 68. Nah, Bapak Ibu, karena kita menggunakan tadi itu adalah sama dengan, maka kita untuk mengetahui hasilnya, kita gunakan yang tadi adalah shift call. Shift call. Oke, sinta error. Kita ulangi lagi. Cos 68 shift call. Ternyata ada masalah. Oke, tidak masalah. Kita ulangi lagi, Bapak Ibu. Kalau ada kesalahan, berarti ada yang tersimpan di memori. Kita bersihkan lagi. Kita mau cari nilai Y. Nilai Y bisa kita hitung dengan menggunakan aturan kosinus. Aturan kosinus. Berarti Y kuadrat. Maka Y alfa Y kuadrat, atau kita simpan dulu nilai X, kita cari dulu nilai X-nya, karena terlalu panjang untuk menghemat mencari X-nya, maka kita cari dulu variabel X-nya seperti tadi, nilainya X, biar gampang menggunakan perhitungan, X per sin 30,
tutup kurung, alfa kol menulis sama dengan dibagi 28 per sin 80. Sin 80. Tutup kurung. Kita pindahkan kursornya sama dengan. Tapi kok ada, oh iya, dia bukan sama dengan, kita panggil lagi Bapak Ibu kalau dia salah, kita tekan di sini dia sinta error, Bapak Ibu bisa memanggilnya tanpa menuliskan kembali. Cukup di scroll lagi ke kanan. Di mana kesalahannya? Kita harusnya menekan shift call. Shift call, bukan sama dengan yang di bawah. Jadi hasilnya adalah 14,2159725. Simpan, karena angkanya banyak sekali, kita simpan. Kita mau jadikannya supaya dia tidak sebanyak ini. Kita kembali pada awal, kita simpan. Dengan simpannya menggunakan STO. STO. Oke Bapak Ibu, karena waktunya sudah terbatas, sudah sampai jam 9. Mungkin ini bisa dilanjutkan nanti pada lain kali. Sebenarnya ini sudah sampai pada PowerPoint-nya, itu adalah saya lihatkan saja. Untuk yang berminat nanti bisa kita share sampai pada menentukan penerapan trigonometri dalam kehidupan sehari-hari. Oke, Bu Chandra? Oke. Halo, Bu Chandra. Ya, halo Bu Yul. Baik, sudah Bu penyampaiannya? Ya. Oke, baik. Demikian. Oke, sebenarnya masih banyak materi lagi, tapi karena pasti. Oh ya, nggak apa-apa. Nanti mungkin kita bisa kembangkan dalam diskusi. Baik, di sini di kolom chat tidak ada pertanyaan terkait materi Ibu, cuman memang ada beberapa peserta yang menyatakan bahwa mereka menggunakan jenis kalkulator yang berbeda. Ini gimana nih? Karena kita memang tidak membandingkan ya Bu pada malam hari ini. Tapi kalau memang teman-teman yang menggunakan kalkulator berbeda mau berbagi, saya pikir bisa mengangkat tangannya, nanti saya berikan kesempatan untuk berbicara atau share screen. Kita bebas aja Bapak Ibu untuk berdiskusi malam ini. Kebetulan di ruang Vicon LCC 12 ada Master Trainer Ibu Teti, kemudian tadi ada Pak Jadir juga, mungkin mau menambahkan apa yang disampaikan oleh Ibu Yul pada malam hari ini. Bu Teti, Pak Jadir, silakan. Oke, cukup ya. Bagaimana Ibu Teti, Pak Jadir, ada yang mau ditambahkan? Iya, saya kira cukup ya. Oke, Ya, kalau memang tidak ada terbatas waktu ya. Oke. Halo Ibu Teti, Bu Teti, halo. Bu Teti, apakah monitor? Iya, Bapak Ibu, adakah yang ingin mau bertanya secara langsung? Karena saya di sini tidak melihat ada yang mengangkat tangan. Dan di kolom chat juga tidak ada yang bertanya. Sebentar, saya periksa dulu. Iya, saya juga tidak mengerti kenapa tidak ada pertanyaan. Atau mungkin terlalu jelas ya Bu Yulia. Halo. Alhamdulillah, insya Allah begitu. Iya. Ya Bu Chandra, mungkin kalkulatornya beda, mungkin kawan-kawan itu mereknya beda, tentu tampilannya berbeda, karena kita kalkulator kelas Swiss yang
yang baru dipelajari itu kan ID Plus satu mungkin, kemudian baru Classwiz. Kawan punya yang mereknya seperti itu. Kalau di Sumatera Barat itu yang pertama kan dulu ID Plus sudah jalan juga di Sumatera Barat itu Bu Chandra. Kalau kawan yang bertanya dari Sumatera Barat, kalau ID Plus dengan Classwiz kan beda fiturnya. Mungkin untuk yang pertanyaan yang tadi mungkin. Baik, kalau memang tidak ada pertanyaan, mungkin Bu Yul bisa apa? Kalau tadi kan yang dicari itu nilai sin-nya. Nah, ada beberapa soal kan yang mencari besar sudutnya, Bu. Itu gimana? Kan misalnya ingin derajat, iya, jadi menggunakan shift kalau tidak salah Bu ya, menggunakan Arcus kan kalau kita pakai tabel dulu. Ah iya. Iya. Kalau Arcus, itu mungkin Bu? Kalau yang malam ini tidak sampai. Kita hanya menentukan perbandingan rasio perbandingan pada trigonometri saja dan aplikasinya. Dan mungkin dan pada materi SMA kelas 10 yang kami dalami dalam membuat materi ini itu belum sampai ke sana Bu Chan. Mungkin insya Allah pada pertemuan yang berikutnya saya yakin Bapak Ibu MT yang lain itu akan lebih eksplor lagi karena mereka juga ahli di bidangnya. Apalagi saya senang sekali malam ini ada Pak Jadi. Terima kasih ya Pak ya. Saya senang sekali mungkin nanti bisa diskusi dengan Pak Jadir nanti karena ilmunya banyak sekali. Terima kasih Pak sudah menemani. Nanti ada yang mau ditanyakan mungkin. Ya Bu Chan. Oke, mungkin saya harus paksa ini. Bu Dewi. Iya. Halo Bu Dewi. Iya, ini kalau menurut saya ini kan materi SMA, iya, materi SMA dengan SMK itu kan ada perbedaan. Jadi mungkin teman-teman yang SMK bisa memberikan pengalamannya, apakah kalkulator Classwiz ini bisa mendukung pembelajaran seperti yang disampaikan tadi oleh Ibu Yulinar, atau mungkin beberapa teman-teman di sini ada yang sudah menggunakan. Mohon dibagi pengalamannya untuk kita bersama-sama saling mengambil ini ya, pengalaman terbaik lah di kelas masing-masing. Bu Dewi, halo. Ayo, mau bicara nggak Bu? Ada pengalamannya nggak Bu Dewi? Suaranya nggak jelas. Ibu Dina, halo. Bu Dina, ada yang mau dibagi Bu? Ibu Dina termasuk ya peserta LCC yang paling aktif kalau menurut saya karena sering japri saya. Ya ada pengalaman-pengalamannya yang terkait dengan penggunaan kalkulator. Bu Dina, ada yang mau dibagi Bu? Halo Bu Dina. Kenapa sepi malam ini? Bu Dina. Sepertinya Bapak Ibu mungkin kelelahan mengajar Bu Dina. Halo. Halo. Iya. Iya Bu. Iya Bu. Iya, ini teman-teman tidak ada yang mau bicara nih. Mungkin cukup jelas kah? Yang Ibu tampilkan ini ada yang mau dijelaskan nggak Bu? Sambil menunggu teman-teman untuk bertanya. Ini soalnya ini sudah. Kalau mau dijelaskan lagi dia ada 27 slide. Jadi karena mengingat waktunya kita dibatasi sampai jam 9, ini sudah lewat atau mungkin ada tambahan waktu Bu Chandra. Iya, masalahnya kan kita mulainya terlambat Bunda. Oke. Iya. Kita malah juga. Ya. Gimana Pak Kai? Halo. Halo. Kesempatan Bu Febri Fani itu udah tunjuk. Bentar. Oh iya, saya tidak melihat. Baik, sebentar ya Bu Febri. Sebentar. Ya, silakan Ibu Febri jika ingin menanyakan kepada Ibu Yulinar. Saya sudah buka.
Malam Bu Yul. Ya Bu Fani. Dengar suara saya Bu Yul? Bu Yul? Dengar jelas sekali Bu Fani. Ini dari Ya? tadi ini saya angkat tangan, tapi mungkin Bu Chandranya nggak lihat ini Bu Yul. Iya, saya fokus di ini Bu. Sorry. Itu maaf Bu Chandra, Iya. itu yang nelpon dulu itu saya itu Bu Chandra. Ingat nggak Bu? Gimana Bu? Oh iya betul. Yang menanyakan ini Bu ya, referensi. Iya, yang Takuhan itu. Oh iya. Nah, itu saya yang nelpon Ibu itu. Oh iya Bu, salam kenal kembali. Ya Bu Chandra. Silakan Bu. Ini Bu Yul, tadi kan ada ini materinya itu udah terhimpit dari tadi, materi awal-awal. Itu kan ada hasil dari misalnya tadi 11 akar 2 cos 21. Itu kan hasilnya berkoma-koma begitu kan Bu Yul. Itu bisa nggak langsung kita munculkan beberapa angka di belakang koma tanpa harus menyimpan dulu. Kalau tadi kan Bu Yul memberitahu kan harus disimpan dulu dengan menu store, kemudian dipanggil lagi begitu. Bisa nggak tanpa harus menyimpan, kita langsung memunculkan berapa digit di belakang koma, berapa angka di belakang koma. Oke. Nah, begitu aja Bu Yul. Ya, pasti Bu Fani. Pertanyaannya bagus sekali. Nah, untuk bisa menyimpan dia langsung muncul hasilnya, berarti kita coba munculkan fig-nya terlebih dahulu. Kita munculkan fig-nya terlebih dahulu. Oleh karena itu, kita lihat ke layar. Layar. Jangan begini posisinya. Harus apa? Menu fig itu untuk memunculkan angka, berapa angka yang mau Ibu munculkan di belakang koma 1 sampai 9 atau berapa yang mau dimunculkan. Pertama sekali kita menuju ke number format. Number format itu nomor 3. Berarti kita klik 3-nya. Berarti angka di belakang koma itu fig 1. Nah, misalnya mau berapa kita munculkan? Harusnya angkanya 1. Kita mungkin, atau 3 lah. Tadi 1, kemudian kita ambil 3. Nah, sekarang kita tes. Kita mungkin 1 dibagi 3. Yang sederhana saja, 1 dibagi 3. Sama dengan. Nah, 1 dibagi 3 ternyata pecahan lagi. Kita enggak maunya pecahan, kita maunya hasilnya berkoma. Maka kita SD. S ada panah 2 ke D. Oke, sama dengan 0,33. 3 angka di belakang koma. Kan berarti hasilnya udah langsung itu Bu Feb. Jadi sebelum Bu Fani melakukan operasinya, dan yakinkan bahwa kalkulator Bu Fani itu sudah ada menu di layarnya itu adalah menu fig-nya. Fig. Mau berapa angka yang mau diganti, yang mau ditampilkan dari hasil perhitungan tadi. Kalau nah, lagi iya. Berarti kalau ya Bu Fani, misalnya kita lupa begitu kan Bu, lupa membuat fig-nya, ternyata sudah muncul hasil begitu. Ada nggak caranya begitu Bu? Langsung kita munculkan 2 angkanya di belakang koma gitu. Kita sudah terlanjur gitu, tanpa kita belum ada mengambil fig-nya gitu. Kalau Ibu Fani lupa mengambil fig-nya, berarti kita simpan angka perhitungan Bu Fani tadi, seperti yang kita tunjukkan tadi. Karena memang harus ada fig-nya. Kalau alternatifnya itu lupa, berarti saya hapus fig-nya dulu. 9, dihapus di memorinya. Nah, Bu Fani lupa, sudah menghitung. Misalnya 1, kita ambil tadi contoh yang tadi, 1 dibagi 3. 1 dibagi 3. Sama dengan. Oke. Hasilnya kan banyak sekali. Berapa angka di belakang koma? 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 angka di belakang koma. Kita mau jadikan dia 3 angka.
fig-nya belum muncul, berarti harus Ibu Fani simpan dulu. Harus disimpan dulu, nanti dipanggil lagi supaya tidak berulang lagi. Kalau kita simpan, boleh mulainya dari awal, karena sudah terlanjur, tidak mau diulang lagi, ya kita harus simpan dulu, Bu Fani. STO sama dengan, nah, A. Setelah itu kita panggil, kita buat fig-nya lagi. Kalau secara langsung, itu tidak ada, karena kalau memang harus, karena memang untuk memformat angka di belakang koma itu, menu yang mendukung adalah fig tadi. Oke. Masih Bu Yul. Berarti kita munculkan, ya Bu Fadi. Itu disimpan. Kalau sudah sampai di sini, untuk memunculkannya berarti Bu Fani harus shift menu, number format. Munculkan number format lagi, 3. Ibu ambil fig-nya, 3 angka di belakang koma, angka 3, berarti sama dengan yang tadi. Dia tidak harus pecahan, harus bilangan berkoma, kita rubah lagi. Baru dia muncul. Jadi itu alternatifnya, Bu Fani. Oke? Iya, iya. Oke, Bu Yul. Makasih, Bu Yul. Ya, sama-sama, Bu Fani. Sudah, Bu Fani, sudah jelas? Sudah Bu Chandra. Oh ya, baik, alhamdulillah. Satu lagi Bu Yulinar, ada pertanyaan dari, ini mungkin Bapak ya, Luisra Yosefa. Mohon maaf kalau saya salah memanggil. Bisa dijelaskan lagi cara mencari dengan aturan kosinus, Bu? Mungkin soal yang tadi ya, Bu, yang segitiga, 2 segitiga itu, Bu. Iya. Ya. Saya ini dulu, Kak Luisra. Dengan menggunakan aturan kosinus. Iya. Kita balik lagi soalnya yang tadi. Pertanyaannya, Pak Luisra atau Ibu? Nggak tahu. Ya, jadi saya ulang, bisa dijelaskan lagi kah cara mencari dengan aturan kosinus? Mungkin itu pertanyaannya. Ini saya sudah buka mic-nya, kalau memang ada mau ditanyakan langsung disilakan ya, Pak Dwi. Kita lihat lagi gambar yang ya ini dia. Oke, kita mau cari nilai Y-nya tadi ya Pak ya. Untuk mencari nilai Y, kita menggunakan aturan kosinus. Aturan kosinus. Untuk terlebih dahulu tentu kita butuh nilai X-nya. Kita butuh nilai X-nya. Kita cari nilai X-nya, kemudian kita simpan, baru kita gunakan aturan kosinus. Nah, ini sebenarnya bisa langsung, ya ini soal yang tadi ya, Bu. Ini bisa langsung pakai calculate atau tidak pakai calculate juga tidak masalah. Kalau langsung pakai menu 1, ini sudah dalam menu 1, kita bisa langsung saja mencari, berarti ini aturan kosinusnya adalah Y, berarti 25 kuadrat. Kita cari X-nya dulu. Kita cari X-nya, kita simpan dulu. Supaya dia lebih efektif, kita cari dulu nilai X-nya. Nah, nilai X dengan menggunakan aturan sinus. Berarti X per sin 30 alfa, kita akan mau melihatkan kepada peserta didik bagaimana memproses aturan sinus dengan menggunakan kalkulator Classwiz. Maka kita lihatkan persamaannya, 2 persamaan tersebut, maka kita gunakan sama dengannya alfa kal sama dengan. Nah, 28 per 28 dibagi
sin 80. Nah, kita cari nilai X-nya, maka X-nya kita gunakan shift call. Bukan sama dengan yang di bawah, shift call. X sama dengan 0, ya, sama dengan. Oke. Ini kita ulang lagi, karena ada yang tersimpan di memori. Kita gunakan aturan sinus. X per 3 sin 30. Alfa sama dengan per 28 sin 80. Oke. Shift call sama dengan, nah baru dapat. Didapat X-nya 14,21,2159. Kita mau simpan ini dulu karena kita gunakan untuk mencari nilai Y. Kita mau simpan dulu. Berarti kita STO recall. Oke, asik. Kita gunakan STO X. Coba kita lihat dulu sudah tersimpan atau belum. Shift recall. Oke, sudah tersimpan. X-nya 14,2159,725. Nah, karena X-nya sudah tersimpan, kita bisa menentukan, kita bisa gunakan aturan sinus. Mau kita robah dulu bisa, mau berapa jadinya 14 ini karena terlalu banyak. Kalau langsung, kita coba langsung dulu tanpa merubah. Berarti Y kuadrat. Alfa Y kuadrat alfa col sama dengan 25 kuadrat ditambah, kita butuh nilai X, kita panggil X kita tadi, berarti shift recall X kuadrat, dia pangkat, maaf, kuadrat, dikurang 25 dikali, kita panggil lagi X kita, X berarti shift recall X kali 2-nya lupa ya. Biasanya kali 2-nya di depan, sebenarnya di belakang. Kalau kita guru berarti memahami 2 kali. Oke, saya pindahkan ke depan lagi. 2 kali 25 kali X dikali cos 68. Cos 68. Berarti shift call Y sama dengan 0, sama dengan, kita tunggu, berarti dia proses. Ya, dapat Y-nya 23,68 Ibu. Jadi supaya aturan kosinus ini, supaya bisa kita hitung, maka untuk nilai soal yang seperti ini, X-nya bagusnya kita simpan dahulu.
Kalau yang tadi kita cobakan kan kita cari lagi nilai X-nya pada waktu penyampaian materi tadi, sehingga mungkin ada yang keliru kita menekannya, yang harusnya kali kita bikin X, sehingga hasilnya tidak ketemu, error. Nah, ini bisa kita. Oke, bagaimana Bu Chandra? Iya, bagaimana Pak Dwi? Apakah sudah sesuai dengan yang diharapkan pertanyaannya? Bu Chandra? Halo? Ibu, bukan Pak ya? Oh, sorry. Maaf. Ibu. Oh, Ibu. Asalnya dari Ya. Baik, Ibu Dwi. Iya, silakan Bu. Ada yang mau ditanyakan langsung atau komentarnya? Tidak ada? Bu Dwi, mohon maaf Bu. Sudah cukup? Jelas Bu? Oh, oke. Iya, sepertinya tidak ada lagi Bu pertanyaan di chat maupun yang mengangkat tangan. Saya pikir kita cukupkan ya diskusi LCSC 12 ini. Begitu Bu Yul? Iya, terima kasih Bu Chandra. Iya, tapi mungkin sebelum kita close, Ibu Yul mungkin boleh menyampaikan untuk menutup ya, buat kesimpulan atau ada yang ingin disampaikan kepada Bapak Ibu di sini untuk menutup diskusi kita. Disilakan Bu. Oke, terima kasih Bu Chandra. Saya senang sekali sudah tampil 2 kali di LCSC ini. Mungkin keterlambatan tadi itu sebenarnya sudah dibantu oleh Pak Akai dan Bu Chandra, sudah ready pula beberapa hari ini. Itu sudah dibantu, itu ada kesalahan teknis pada laptop. Nah, tapi intinya alhamdulillah hari ini sudah lebih bagus lagi. Insya Allah besok-besoknya akan harus lebih bagus lagi. Baiklah Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Ini adalah materi di kelas 10, itu diajarkan di semester 2 SMA. Untuk SMK diajarkan juga, tapi kedalamannya dengan kedalaman yang berbeda. Nah, materi ini diambil dari buku paket siswa yang saya eksplorasi dan cocok untuk trigonometri. Itu memang kalau kita ingin melihat hasil yang betul real sesuai dengan kenyataan yang ada di lapangan, maka Bapak Ibu menggunakan, harus mau tidak mau menggunakan alat bantu atau tabel. Tapi kalau tabel itu sudah rasanya itu sudah mulai ditinggalkan karena tidak efektif. Nah, Classwiz membantu Bapak Ibu untuk membangun konsep, mengeksplorasi selama ini konsep yang kita hafalkan kepada peserta didik, tapi mereka bisa menemukan konsep sendiri, tentunya juga dengan bantuan Bapak Ibu. Nah, terima kasih Ibu Fani, dan untuk Ibu Dwi Yosefa, ini materi ini memang akan di-share, karena akan saya share, Ibu bisa japri atau nanti lihat di materi yang ada pada LCSC ini. Materi Casio itu ada tersimpan ya Bu Chandra ya? Di mana kita ya. Oke, Ya, nanti bisa lagi. Oke. Iya. Ya, Ya. Sudah cukup Bu kesimpulannya? Ya, Bu Chandra ya. Oke, baik. Mungkin Bapak Ibu filenya nanti kita bagi di grup Casio LCSC, dan bagi yang belum masuk grup nanti bisa menjapri saya. Nanti kami akan bagi linknya, gitu. Mungkin seperti itu ya penyampaian Ibu Yul. Terima kasih Bu Yul sudah bersusah payah untuk bergabung di LCSC. Mudah-mudahan ke depannya kita sama-sama bisa lebih baik ya Bu dalam memberikan materi tentang apa saja yang terkait dengan Casio atau tentang pembelajaran matematika. Jangan kapok ya Bu. Iya, khusus kepada teman-teman di sini yang sudah bergabung, terutama yang sudah mengisi link rekrutmen, apakah sebagai host atau sebagai presenter. Nanti kita akan mengumumkan hasilnya pada tanggal 20 Oktober, seperti apa hasilnya, dan nanti kita akan bicarakan juga tentang penjadwalannya. Insya Allah kedepannya kita akan melibatkan sebanyak-banyaknya Bapak Ibu guru matematika Indonesia untuk saling berbagi pengalaman, apakah itu
tentang matematika atau terutama mengenai pembelajaran kalkulator. Iya, yang belum mengisi absen kami tunggu. Ini masih akan saya tutup sekitar 15 menit lagi. Demikian Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kekurangan kami. Sampai jumpa pada LCSC 13 Selasa depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.